Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita awali kajian atau taklim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pagi tadi kita telah memulai menjelaskan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu siapa saja orang yang atau seorang hamba yang ditimpa oleh sesuatu yang membuatnya sedih, membuat dia duka, lalu dibacanya Allahumma inni abduka wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk, dan seterusnya. Allah pasti akan melenyapkan, menghilangkan kesedihan, kedukaan yang sedang dialaminya dan diganti dengan kelapangan dan kegembiraan atau kesenangan. Pagi tadi ini telah kita sampaikan sebagai pengantar atau mukadimahnya. Dan kita berjanji akan mencoba memahami kalimat-kalimat ini. Mudah-mudahan dengan dipahaminya ada kesan pengaruhnya kepada kita. Karena zikir-zikir dan doa-doa itu apabila kita tidak pahami dan tidak kita hayati, lebih-lebih tidak kita percayai, tentu saja kesannya, pengaruhnya, bekasnya, andaikan ada, sangat sedikit. Sebelum itu kita lanjutkan. Kesedihan, duka, rusuh, cemas, khawatir, takut, dan yang sejenisnya itu adalah musibah. Musibah yang menimpa hati seseorang. Sebagaimana yang telah kita pahami, musibah dibagi dua. Ada musibah yang menimpa fisik, sakit misalnya, dan hal-hal yang dialami oleh tubuh kita, oleh jasmani kita. Ada pula musibah yang menimpa psikis, jiwa kita. Termasuklah dalamnya sedih. Sedih, dia duka, cemas, khawatir, takut, bimbang, gelisah, tidak tenang, putus asa, hilang pegangan, tidak ada harapan. Itu semuanya musibah yang menimpa hati. Kenapa seseorang itu sedih atau duka, rusuh, atau cemas, khawatir, takut, atau trauma? Karena ada sesuatu. Suatu kejadian, suatu peristiwa yang dia tidak ingin. Dia tidak suka itu terjadi. Nah, lantaran dia mengalami atau telah terjadi, ataupun sesuatu yang diduganya bakal terjadi, yang tidak diinginkannya, yang tidak disenanginya, lalu dia sedih, duka, cemas, takut, khawatir, atau trauma akan terjadi lagi. Ini semuanya adalah sesuatu yang menimpa hati. Sehingga hati itu tidak tenang, hati gelisah. Dan itu ujian. Ujian. Bagaimana kita ketika itu bersikap dan mengatasi itu?
tentu saja bagi orang yang beriman, dia larikan semuanya kepada Allah. Karena dia sadar bahwa ketenangannya hati itu adalah dikembalikan kepada Allah. Dan ini pun telah kita jelaskan pagi tadi secara ringkas. Nah, mari kita pahami ini. Yaitu pasti ada saja musibah-musibah itu yang menimpa kita. Tidak dapat dielakkan. Karena musibah itu bagi orang beriman adalah ujian. Selagi iman itu ada di hatinya, akan terus ada ujian. Akan terus ada bala. Cobaan demi cobaan. Makin kuat, makin teguh, makin mantap, makin kokoh keimanan seorang, maka ujiannya, cobaannya makin hebat pula. Kalau bahasa Minang, makin gadang kayu, maka makin kuat lo angin bertiup menimbusnya. Nah, kata Nabi SAW, ma qala abdun qattu idza asabahu hammun aw huznun Allahumma inni abduka wa abdu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik. Tidaklah seseorang hamba membaca ini apabila ditimpa oleh hal-hal yang sedemikian itu. Dibacanya ini tentu saja dipahaminya, dihayatinya, lalu jadikannya pegangan, maka Allah akan mengganti kedukaannya dengan kegembiraan. Kalau kita belum gembira, belum lapang, belum senang, belum tenang, tandanya pemahaman kita terhadap doa ini masih kurang. Keyakinan kita masih kurang. Sebab janji Nabi apa? Apa janji Nabi? Illa azhaballahu azza wa jalla hammahu. Melainkan Allah akan adhaba, melenyapkan, menghilangkan, menyuruh pergilah. Allah azza wa jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Hammahu, dukanya, sedih yang dialaminya itu. Wa abadalahu, dan Allah akan menggantinya. Abdala, Allah menggantinya kesedihan itu, kedukaan itu, pada posisinya dengan faraha, kegembiraan, kesenangan. Kita sudah baca ini, kita sudah ucapkan ini. Berkali-kali malahan, setiap sedih, setiap duka. Tapi kenapa? Bertambah rusuh malahan. Jangan salahkan doa ini. Ada sekian kemungkinan. Dapat ada, paham tidak. Paham ada, yakin tidak. Atau kedukaan kita itu sudah berlarut. Berarti harus kita kuatkan lagi keyakinan kita. Apalagi Allah sudah berjanji kan, bahwa ma'asabah min musibatin illa biznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Nah, kan itu janji Allah. Surat At-Taghabun, biar kita lihatkan. At-Taghabun surat ke-64 ayat ke-11. Kita bacakan semenjak awal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Kuncinya wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu terhadap segala sesuatunya dia maha mengetahui. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tentu termasuk musibah yang menimpa hati. Nah, kan? Berupa sedih tadi. Sedih, duka, cemas, khawatir, takut. Dan hal-hal yang sama dengan itu. Kecuali itu atas izin Allah. Peristiwa yang terjadi
keadaan yang berlaku, itu atas izin Allah. Kenapa Allah izinkan? Tapi untuk menguji, untuk mencobai, untuk memfitnah orang mukmin. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, kita baca dalam kitab tafsir. Beriman di sini maksudnya siapa yang yakin dan percaya, itu semua terjadi atas izin Allah, restu Allah yang telah ditetapkannya, yang telah digariskannya di alam sana, jauh sebelum alam diciptakan. Dia yakini itu adalah takdir yang telah ditetapkan sebagai ujian, sebagai cobaan bagi dirinya. Apakah dia sabar? Apakah dia tabah? Apakah dia reda? Apakah dia tetap tawakal, istiqamah kepada Allah atau tidak? Beriman dia kepada Allah yang telah mengizinkan musibah itu terjadi untuk mengujinya. Nah, yahdi qalbah. Saya ingatkan ini sebelum kita masuk kepada menguraikan doa tadi. Ada di sini nanti namanya ada syarat man. Ada fi'il syarat yahdi. Ada jawab syarat. Ada fi'il syarat yu'min. Ada jawab syarat yahdi. Apa maksudnya nih? Kata kerja yang berupa yu'min, beriman. Kan kata kerja. Fi'il mudhari'. Siapa saja yang beriman. Percaya dan yakin. Terhadap musibah yang menimpa dirinya itu sudah sesuai dengan garisan ketentuan dan ketetapan Allah di alam azali sana, jauh sebelum alam ini diciptakan. Yakin, percaya dia, beriman dia kepada Allah. Allah izinkan itu terjadi, menimpa dirinya sebagai ujian untuk menguji imannya, kesabarannya, ketabahannya, keredaannya, keistiqamahnya, ketawakalannya kepada Allah. Yakin, percaya dia itu. Selesai tugasnya. Berikutnya tugas Allah lagi. Apa tugas Allah? Yahdi qalbah. Itu tugas Allah. Itu jawabannya. Jadi fa'ilnya berbeda. Kalau wa may yu'min, siapa yang beriman, jadi fa'ilnya adalah orang yang timpa musibah. Wa may yu'min billah, siapa yang percaya yakin kepada Allah, berarti fa'ilnya damir mustatir takdiruhu huwa. Kembali kepada orang yang ditimpa musibah. Kan? Wa may yu'min, siapa yang beriman, percaya dan yakin. Kepada siapa? Kepada Allah. Iyalah, wa may yu'min billah, yakin dia kepada Allah bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatunya. Telah menuliskan dan diperintahkan untuk menuliskannya segala sesuatu yang bakal terjadi itu di alam semesta ini jauh sebelum langit dan bumi diciptakannya. Bahkan kata Ibnu Katsir 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakannya. Segala sesuatu ini sudah dituliskan fi kitabim mubin. Yakin dia. Nah, beriman, yakin dia. Percaya. Siapa yang yakin? Siapa yang percaya ini? Dia yang ditimpa musibah. Pelakunya yu'min itu adalah dia. Lalu jawabannya yahdi qalbah. Yahdi qalbah. Yahdi, Allah akan menunjuki. Pelakunya sini Allah lagi. Kalau tadi pelaku beriman adalah orang yang ditimpa musibah. Sekarang yahdi, pelakunya adalah Allah. Yahdi, Allah akan menunjuki, menuntun, menunjuki hatinya. Kita tengok dalam beberapa kitab tafsir, salah satunya adalah, yakni Allah akan menunjuki hatinya supaya sabar, supaya ridho. Allah akan menunjuk hatinya supaya bisa menerima. Apa yang terjadi menimpanya.
Datangnya kesabaran, datangnya ketabahan, datangnya keredaan, dan mau menerima itu dengan sepenuh hati tentang musibah yang terjadi itu, kalau orang ini beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada Allah, bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatunya. Telah memerintahkan menulis segala sesuatunya yang bakal terjadi di alam ini sampai di kiamat. Jika itu sudah, Allah nanti akan menuntun hatinya. Tugas Allah menuntun hatinya. Ujung ayat apa bunyinya? Ujung ayat bunyinya pegang. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah bikulli. Kullu syai'. Syai'. Apa itu syai'? Syai' sesuatu. Saya ingatkan yang namanya syai'. Syai' ini syai'. Stabilo ini namanya syai'. Kertas ini syai'. Pena berwarna merah ini syai'. Kacamata ini syai'. Gelas yang berisi setengah air panas ini syai'. Mikrofon ini syai'. Buku, kitab ini syai'. Alas meja syai'. Meja syai'. Baju saya syai'. Buah baju saya syai'. Sesuatu ini syai'. Syai'. Gabungan semuanya asya'. Berarti apapun sesuatu itu, sekecil apapun dia, sesuatu itu, namanya syai'. Seluruh sesuatu ini kullu syai'. Kullu syai'. Allah ilmunya meliputi, menjangkau. Meliputi, menjangkau segala sesuatu. Berarti segala sesuatu tidak ada yang tidak diketahuinya. Dia alim. Dia juga mengetahui siapa yang betul-betul beriman, yakin, percaya kepada Allah. Siapa yang betul-betul yakin bahwa musibah yang menimpa itu, kejadian peristiwa, keadaan-keadaan yang dialami seseorang, yang menimpa seseorang, sehingga hatinya sedih duka, Allah tahu. Karena tidak ada yang tidak Allah ketahui. Siapa yang beriman, siapa yang yakin, siapa yang percaya. Siapa yang tidak, Allah tahu. Karena Allah itu bikulli syai'in alim. Karena dia maha tahu, maka dia pula lah yang tahu siapa yang patut, yang pantas untuk ditunjuki hatinya supaya sabar dan derita. Berarti orang yang sabar dan derita menerima suatu peristiwa, suatu kejadian yang mendukakannya, mencemaskannya, menakutkannya, mengkhawatirkannya, dan segala macamnya, berarti orang telah mendapat petunjuk. Kenapa dia dapat petunjuk? Dia beriman. Itu dia. Dia beriman. Ini bukan kaji ibadah ini. Bisa saja ada orang banyak ibadah. Ibadah rajin, salat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, zikir rajin, doa rajin, bisa saja ibadah. Tapi kadang-kadang keyakinan kepada Allah itu kurang. Karena dia beribadah itu adalah karena mencari pahala saja. Mencari fadilah. Beda itu. Nah, ini gambaran. Jadi keyakinan kita bahwa musibah itu adalah ujian. Ujian itu tidak lama. Tiba di ujiannya 2 hari. Belajarnya 3 tahun. Tiba di SD, belajarnya 6 tahun. Ujiannya cuma 2 hari. Tiba di ujian semester nih kelas, ujiannya bisa 6 hari, bisa 10 hari, tergantung sekolahnya. Yang lama itu belajarnya. Yang lama itu menuntut ilmunya. Ujiannya sebentar. Cuma terasa ujiannya lama. Terasa berat. Terasa berat, terasa lama. Tidak lama. Musibah tidak lama. Ya. Bala itu tidak lama. Taruhlah corona ini tidak lama.
Semenjak kita lahir kan baru terjadi corona. Umur saya sekarang sudah lebih 55. Sebentar lagi 56. Tidak berapa bulan lagi 56. Habis 55. Masuk 56. Baru saya menerima corona kemarin. Berarti sehat saya. Senang saya. Tidak ditimpa corona selama itu. Cuma berlaku pula kaedah orang Minang. Kaedah usul fikih orang Minang itu. Balang sakijok matu mujur sepanjang hari. Wah, itu. Balangnya sakijok matu, mujurnya panjang hari. Kalau sudah, baru kita masuk ke doa ini. Apa doanya? Bahwa siapa yang betul-betul mengucapkan doa ini, dan Allah paling tahu. Allah paling tahu. Siapa yang membaca doa ini, dia paham, mengerti dia, menghayati dia, merenungkan dia, dan dimintanya kepada Allah bersungguh-sungguh. Allah tahu. Berarti kita kan sebanyak ini di ruang ini ya. Masing-masing kita kena musibah, sedih, duka. Masing-masing kita membaca. Allah paling tahu. Siapa di antara kita yang betul-betul menghayati, memahaminya, merenungkannya, dan meyakini. Allah juga tahu siapa yang tidak. Nah, sekarang apa doanya? Doa ini dibagi 4 ini. Dibagi 4 kelompok. Pertama adalah Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu amatik. Nasiyati biadik. Ini namanya pengakuan. Pengakuan seseorang bahwa dia, bapaknya, ibunya, seterusnya ke atas. Bapak tiba di Nabi Adam. Ibu tiba di Hawa. Ya, bapaknya dia itu adalah hamba. Sesungguhnya aku ini ya Allah hambamu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu, terus ke atas. Ketika saya ini sampai nenek moyang saya ke atas Adam dan Hawa adalah semuanya hambamu. Engkau yang menciptakan. Engkau yang menciptakannya. Dari tidak ada menjadi ada. Engkau Tuhannya. Engkau pemiliknya. Engkau yang menguasainya. Engkau yang mengendalikannya. Engkau yang memerintahnya. Dan kami inilah hamba. Hamba itu dimiliki. Hamba itu dipunyai, bukan mempunyai. Bukan memiliki, bukan mempunyai. Tapi dia dimiliki, dia dipunyai. Siapa yang punya kita? Allah dia. Jadi aku ini hambamu ya Allah. Karena aku ini hambamu, putra hamba laki-lakimu, dan putra hamba perempuanmu sampai ke atas. Maka aku harus taat, patuh, tunduk, mengabdi kepadamu. Itulah seorang hamba. Sekaligus juga aku hanya mengadu, memohon, meminta, bersandar, bergantung, berharap hanya kepadamu. Karena aku ini hambamu. Oh, itu. Jangankan manusia, anjing saja ketika dikejar oleh musuhnya, dari jauh dia berlari ke rumah tuannya. Karena dia tahu tuannya pasti akan membelanya, menjaganya, melindunginya. Jauh sana. Kaki anjing itu 4, ketika dia lari 5 kakinya. Karena ekornya panjang menyulai ke bawah, kuncun dia lari. Kemana dia lari? Dia lari kepada pemiliknya, kepada sayyidnya, kepada Arab pemiliknya.
Maka ketika kita ditimpa musibah, ditimpa suatu peristiwa, mengalami suatu kejadian, sehingga kita sedih, kita duka, kita cemas, khawatir, takut, dan segala macam. Karena kita ini hamba, mengadulah kepada pemiliknya. Siapa pemilik kita? Dia khalik kita. Dialah khalik kita. Dia yang kita sembah. Dia yang kita ibadahi. Dia yang kepadanya kita mengadu, meminta, memohon, bergantung. Terungkap dalam kata-kata abduka. Abduka. Seorang hamba, dia pasti butuh kepada tuannya. Dia akan mengadu kepada Tuhannya. Azan dulu. Inti kaji kita tadi. Yang pertama, seseorang mengaku menyadari dia hamba, dia diciptakan, dia dikuasai, dia dimiliki, dia dipunyai, dia diatur, dia diurus, dia dicukupi, dia dilindungi, dia dijaga, dia dipelihara di salah satunya. Ketika dia sadar, pasti dia lari kepada penciptanya. Dia pasti lari kepada siapa yang disembahnya, dipujanya, diagungkannya. Dia akan bersandar. Dia butuh kepada itu. Jadi doa ini pertama kali mengajari kita adalah agar kita sadar kita ini hamba. Jika kita hamba, apabila kita mengalami sesuatu, larilah kepada pemilik kita. Mengadulah kepadanya. Bermohon, memintalah kepada dia. Itu yang dituju sini. Sekarang ya Allah, saya mengalami musibah. Musibah itu pun engkau pula yang mengizinkan terjadi. Saya mengadu kepadamu. Kan? Ana abduka wa bnu abdika wa bnu amatik. Wa bnu amatik. Ini penggalan pertama. Kaji kita sampai di situ. Orang sudah azan. Semoga ada faedahnya untuk kita semua. Satu yang kita garis bawahi, kita harus yakin dan percaya bahwa musibah itu hanyalah semata-mata ujian belaka. Agar diketahui kesabaran, ketabahan, keridhaan, keistiqamahan, ketawakalan, dan keridhaan kita. Kedua, musibah itu Allah izinkan terjadi menimpa kita. Bagaimana kita menyikapi? Apakah kita lari kepada Allah mengadu, meminta atau tidak? Atau kita bersandar hanya kepada pengetahuan dan akal pikiran manusia saja, mengenyampingkan dia. Seperti corona sekarang. Ada orang yang bersandar mengadu kepada ilmu pengetahuan. Ada orang bergantung kepada pendapat-pendapat. Enggak, tolong dibedakan. Kita mengantungkan keselamatan kita kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah. Bersandar kepada dia, meminta kepada dia. Ilmu itu tidak lain tidak bukan adalah agar kita mengetahui bahaya ini. Ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya, ini begini. Lalu kita lari kemana? Kepada dia lari. Secara teori kita menjaga diri, waspada, menamai diri, teorinya begitu. Kita laksanakan. Tapi sebetulnya yang menyelamatkan kita adalah dia. Karena pengizinnya dia, pemiliknya dia. Dia Azza wa Jal. Kita dari sini. Ya, itu lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Orang sudah kamat. Bukan kiamat, orang sudah kamat. Orang sudah ikamah. Semoga ada faedahnya. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.